Dan ada Joy. Nah susahnya ini sekarang adalah Joy ini bisa lari-lari bebas. Iya, bebas, lari. Ini juga maksa untuk penggunaan dari Divine Judgment biar lebih ke fokus ke Joy. Kalau Joy-nya gak ditangkap, pasti bakal ngasih damage. Tapi ujung-ujungnya loh, kalau sampai Beatrix-nya memang nanti mendapatkan space, waktu, dia punya item, Joy mau segimana-gimananya om. Sekalinya masuk, keluarnya setengah gitu. Yap. Oh aku tahu ini, apakah itu kakak Valeska dan juga kakak Ketes? Iya, Valeska. Valeska ya? Apakah benar? Betul. Wow, halo. Hai. Wah, Pulung. Ya ampun. Ya, Pulung. IG-nya Pak Pulung, IG-nya Pak Pulung. Iya. Siapa tahu. Aku spelling nih, PAKPULUNG gitu. Tahu dia tahu. Iya, di follow ya. Aduh, di follow dan kenalan maksudnya DM ya. Tapi kita mau seperti apa untuk game ketiga antara Eko Filipin dan juga Blacklist International. Dengan yang kalau kita ngelihat ya, Eko nih, wah yang aku serem sih sebenarnya Joy-nya sih. Sanford. Iya. Iya, Joy sekarang memang rata-rata kalau kita lihat dimainkan di XP Laner dengan Mystery Shop, dengan Vengeance yang dipakai. Jadi untuk satu single burst down ini nggak bakal cukup untuk membagi dia juga. Dan merupakan salah satu hero yang sangat-sangat annoying sekali apalagi di XP Lane. Dan Oh My Venus milestone berhasil didapatkan yaitu 500 total assist. Buset. Di M-Series. Ini selama dihitungan M-Series ya? Wow, banyak banget assist yang memang sudah ditorehkan oleh satu player ini. Venus, Blacklist sangat-sangat senang pasti untuk memiliki satu player ini. Namun sekarang Wise-nya ada di bagian bawah bertemu dengan Edward, belum lagi di bagian belakangnya. Udah ada bantuan dari Venus yang langsung aja membantu, menjemput dan juga memberikan healingan. Iya, sementara kali ini dengan pergerakan dari Wise yang bermain lebih agresif. Merujuk ke arah farmingan dari pemain-pemain Eko. Kalau TZ terpaksa harus mengambil sedikit tindakan di area mid-nya. Belum memiliki level 4 dari kedua belah jungler, tapi Wise memaksakan Kartizi menggunakan Retribution ya. Yep, nah itu kita buru-buru ya. Kenapa? Karena tadi untuk Wise-nya sendiri juga udah menggunakan dari Retribution-nya. Mereka sama-sama kehilangan Retribution, mencoba untuk memberikan gangguan, mencoba untuk mengambil satu roh kursa tersebut. Sekarang dari Sanford ada di area XP Land. Mereka masih beradu saja, mereka masih melakukan fight. Tapi sudah ada Lunox yang hadir di area bawah. Yap, dan Benny Cutie akan berfokus terlebih dahulu untuk farmingannya. Sembari bersama dengan Ohep yang sekarang udah gak bisa juga dibabysit oleh Oh My Venus karena lebih berprioritas di mana area midnya yang akan coba ditahan oleh Haji dan juga Oh My Venus. Sementara Kaltizi sudah melakukan inisiasi ke area turtle yang pertama dan Sanford ngebuka satu buah electrifying beast dan bahkan satu buah eksekusi dari seorang Yawi dengan satu buah Nomen Blast. Mencoba untuk menangkap pemain-pemain dari Blacklist, tapi Haji dari posisi belakang kali ini Edward melakukan grab ke arah seorang Kaltizi, namun Edward tidak akan terlalu overcommit dan langsung memukul mundur karena tidak ada follow up damage dari Blacklist International. Yep, Talto presented by UBS Gold berhasil diamankan oleh Eko. First Blood presented by Phoenix berhasil diamankan pula oleh Eko. Benar-benar mereka mendapatkan keuntungan di awal-awal dan mereka masih melanjutkan bagaimana hasil yang udah mereka torehkan tadi. Tapi sekarang Yawi membuat sebuah perimeter agar tidak ada yang mendekat. Karena terlihat dari kejauhan ada beberapa pemain dari Blacklist yang mencoba untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Eko itu sendiri. Dan talent emblemnya sudah kelihatan. Ditarik Haji untuk kali ini masih bisa mengeluarkan Deno Loadernya. Lalu langsung di healing pula oleh pergerakan yang dimiliki oleh Venus. Dan Doom 12-nya kena, mereka mencoba untuk langsung maju ke bagian depan. Tapi sebelum itu semua, Oh My Venus tadi berusaha untuk bisa memberikan healingannya terus-terusan. Tapi apalah daya, besar pasak daripada tiang, damage yang masuk jauh lebih besar lagi. Iya, sehingga membuat Ohep kali ini menjadi target utama yang ditumbangkan oleh Eko. Sementara Oh My Venus mau coba dikejar Apreciation Ward dari seorang Kaltizi, tentunya menumbangkan Oh My Venus di area atas. Sementara Haji bakal coba untuk menahan pergerakan dari 3 pemain Eko bersama dengan 4 bahkan karena Sanji sudah mulai datang. Tapi di sisi lain Wise bakal coba ditahan terlebih dahulu oleh Kartizi, terkena damage yang begitu besar sehingga Ohep dan dari seorang Haji menahan di area depannya. Dari Edward mencoba untuk memberikan backup, tapi Kaltizi bakal dipukul mundur tentunya. Tapi satu buah inisiasi lagi-lagi coba di cancel begitu saja. Edward mencoba untuk datang di area depannya dengan satu buah Nibiru's Patient dari seorang Ohep. Gak cukup damage, tapi Yawi tertarik dan bahkan dengan ke altar dari seorang Sanji kali bakal coba dipapa begitu saja membuat Eko
masih bisa bertahan kali Pak Pulung. Oke, tapi Hajinya terpisah sendirian. Jauh dari jangkauan healingan yang bisa diberikan oleh Venus dan mereka berusaha untuk bisa mengejar terus-terusan. Dan hilang sudah, bahkan untuk kali ini Kaltisi pun masih bisa selamat dan tidak ada satupun yang tumbang dari pemain Eko. Ya inilah mungkin kunci kemenangan untuk Eko kalau mereka ingin mendapatkan poin kemenangan dari game adalah ajaklah Blacklist untuk teamfight dari menit-menit awal. 2 menit awal, teamfight segera terjadi dan efek heal yang dimiliki oleh Oh My Venus ini belum cukup sama sekali untuk bisa mensupport teman-teman yang lain. Jadi masih bisa ditabrak. Dan Sanford dengan Joy dia bisa memisahkan teamfight yang terjadi. Ini berawal dari Yawi tadi loh. Ya, Berawal dari Nu-16-nya. Panjang banget. Bener-bener panjang banget. War yang terjadi bahkan sampai atas. Renapati pakai belakang. Tapi again and again. Terus Oh, lagi Yawi. UBS Gold berhasil langsung diamankan lagi oleh Eko. Dan tadi ada sebuah tindakan perlindungan lewat Nu-16 yang dikeluarkan. Ya, Nu-16 yang dipakai hanya untuk mengusir pergerakan dari pemain-pemain Blacklist. Dan ingat, Sanford ini bawanya Vengeance. 35% damage reduction plus ada 35% magic damage. Jadi siapapun yang 1v1 dengan Sanford tentunya ketika Vengeance yang dipakai ini bisa banget untuk ngebuat Sanford bertahan. Tapi kali ini Ohep bakal coba ditahan bersama dengan Oh My Venus. Kali ini lagi-lagi Pressure Venus mencoba untuk bertahan kali dengan Oh My Venus. Dan mulai datang kali ini backup dari seorang Wise. Ditarik dengan satu buah Divine Judgment, namun ternyata Sanji Ditarik balik. Oh my god, Pak Pulung. Saling tarik-tarikan. Itulah yang terjadi di antara kedua hero tersebut. Dan mereka, Eko berhasil mendorong mundur. Bahkan ini baru belum menyentuh bahkan di menit ke-6. Mereka udah kehilangan satu ototan bagian atas. Dan ini menyusul bisa jadi. Menyusul menjadi tarik kedua yang langsung dihilangkan. Karena udah ada beberapa hero yang standby di area tersebut. Wow, tapi kali ini Edward bakal coba untuk menahan di area belakangnya. Sementara Haji sudah mulai terlihat juga Yawi. Dengan setengah HP tersisa, Kaltizi udah mulai masuk ke area farming dari Blacklist. Dan Diajak berantem mulu. bener-bener kayak temponya itu nggak mau diturunin sama Eko. Bener, langsung naik ya dari menit-menit awal. Pokoknya udahlah kita level 2, level 3 bisa aktif langsung terus tabrak. Dan yang terjadi adalah Blacklist sekarang. Mau nggak mau mereka kumpul. Lunox baru punya Clock of Destiny. Ini nggak cukup sama sekali, apalagi Clock of Destiny yang baru. Ini butuh waktu. 5 menit sebelum masuk ke dalam full stack dari Clock of Destiny. Ini berarti Lunoxnya juga masih mungkin bakal aktif di menit ke-8-9. Oke, dan itu dimanfaatkan lagi dan lagi. Ini sepertinya Laika di game yang pertama ya 7-0 udah poin kill loh. Belum ada balasan sama sekali. Akankah kalau memang game ini dimenangkan oleh Eko nanti di game yang keempat masih dengan format hero yang tidak jauh berbeda lagi dari deretan pemain Blacklist, lalu ada beberapa hero lagi yang udah akan dibuang dari Eko. Yes. Tapi Ohep dia sudah punya Blend of Despair. Sementara di Turtle ini lagi di setup oleh tim Eko ya. Nah, kalau melihat gelagat dari Blacklist adalah mereka selalu tahu bahwa Turtle lagi dikontrol, mereka ambil yang lain. Tapi di cancel ternyata Nu-16-nya oleh seorang Edward kali ini. Mengusir pergerakan Yawi. Dan bahkan satu buah grab-grabnya connect. Karena seorang Yawi dan Yawi sepertinya akan tumbang di tangan seorang Ohep. Masih mau lebih. Sanji ngebuka satu buah ke altar. Dan bahkan terkena silence dari seorang Sanji. Tapi bakal coba dikejar. Edward dengan sangat masih tapi Kaltisi mencoba untuk memberikan backup di area background yang masih ada heal dari seorang Oh My Venus. Dan Sanford kali ini bakal coba untuk mengejar ke seorang Ohep dengan satu buah electrifying beast. Dan kali ini Sanford bakal dipukul balik oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Hanya dengan satu momen dan itu sangat mengejutkan. Again and again Blacklist langsung aja mengejutkan kita semua dengan bagaimana serangan yang mereka langsung buat. Efek tonnya akan seperti apa karena sejauh ini masih bisa bertahan Kaltesi. Sedikit lagi tersisa tapi langsung ditampol shot dan pun tercipta. Benar saja untuk sekarang. Ohep yang menghilang, Karinya menghilang. Kari siap untuk memberikan DP terus-terusan kepada seluruh pemain yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Ada 16 STC langsung terstand di area tersebut. Tapi di mana ke Karinya karena Karinya udah kehabisan dari Speedy Like Will lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Benny QT yang tiba-tiba datang dari area atas tidak digoda-goda. Lagi Kali ini dong. Edward tidak mau memberikan kesempatan kepada Yawi untuk mundur terlebih dahulu. Grab menginjak ke arah jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Eko. Ini sebenarnya posisinya enak buat Blacklist ketika mereka teamfight di tempat yang kecil kayak gitu. Iya, dan satu poin kita adalah Eko yang tadi unggul 5.000 sekarang tinggal unggul 3.000. Jadi ada gold yang memang bisa dikejar oleh Blacklist. Yang kedua tadi sebenarnya adalah Benny Cutie yang bisa langsung muncul dari belakang. Itu kaget banget itu sih. menurutku Gimana memang, caranya dia bisa sampai ke Ohep itu? Gimana? Ada yang melihat kah? iya, itu memang sulit ya untuk bisa Ada yang punya dipantau. replaynya teman-teman? Dia bisa sampai ke Ohep loh. Dan item dari Benny Cutie ini cepet banget. Dia 7.000 sendirian, yang lainnya masih 5.000. Yep. Ini adalah hal yang sangat-sangat tinggi sekali yang dia tunjukkan. Namun sekarang stay together itulah yang dimainkan oleh pemain dari Blacklist. Karena mereka sudah sangat-sangat berkumpul. Bahkan Ohep akan berada di garis paling belakang.
Carlton Z menjadi baris terdepan. Akankah dia bisa menahan damage yang terus-terusan diberikan oleh pemain dari Blacklist? Ini yang nahan depannya tuh Edward loh. Dia benar-benar nahan semua damage yang dimiliki oleh Eko dan bahkan sampai grab-grabnya bisa nyolong ke target yang tepat. Ini bisa jadi kunci untuk Blacklist sendiri. Tapi Sanford, dan satu buah Domain Blast bersama dengan Flicker. Oh my goodness, masih bisa mundur dengan satu buah Purify dan bahkan kali ini ditabrak balik oleh pemain-pemain Blacklist International. Satu buah ke altar dibuka begitu saja. Katizi mencoba untuk bertahan tapi Wise bersama dengan tumbang kali ini di area depannya Babulu. Oke, ada dua orang yang sudah tumbang dan mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Haji tidak akan bisa bertahan untuk kali ini. Mereka harusnya bisa mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan. Berarti kenapa? Karena hanya tersisa dua orang. Dan bahkan untuk kali ini Kari tidak membantu Kari dari Lord. Tapi bisa aja menghilangkan karena satu outer yang ada di area mid. Dan mereka sepertinya berhasil lagi mendapatkan satu objektif di luar dari Lord Slam presented by UBS Gold. Dan Renus apati dari seorang Oheb tidak connect ke arah seorang Yawi yang udah setengah HP tadi di area midnya. Dan lihat prioritas dari Benny Cutie ketika dua pemain tumbang dari Blacklist International. Dia tahu ini dari Blacklist nggak akan melakukan kontes ke arah Lordnya. Jadi dia lebih fokus untuk masuk dapetin ke arah turret objektif di area midnya. Yap, dengan deretan item seperti ini Om DHS sudah ada pula. Ya. Rontok. Paket attack speed ya, udah jadi Demon Hunter, Golden Corrosion, bahkan ada Wind of Nature sendiri dan bisa mengarah ke Athena Shield untuk respect terhadap damage yang diperoleh misal dari Haji sendiri. Ini tangannya gimana ya, nggak kram-kram itu kalian leparin. Ada satu di Jasper, tapi pas banget ke altar yang dikeluarkan satu ini. Dobia Plasya kena dan connect langsung ke arah Wise tapi tidak ada follow up damage. Sayang sekali mereka harus mundur kembali merelakan Lordnya hilang di area atas. Tapi sepertinya akan dibalikkan oleh pemain dari Blacklist. Phoenix yang dikeluarkan kosong area tersebut. Tapi pinter ya Yawi ya, dia ngelihat Edwardnya mungkin gak kelihatan nih di posisi atas tadi. Dia ngebuka langsung satu buah inisiasi nomor 16-nya karena dia tadi yang nge-cancel tuh cuma si Edward. Yep. Jadi kalau misalnya inisiasinya berhasil dari Yawi, bisa nangkap ke arah pemain-pemain Blacklist, ini kemungkinan Eko masih bisa untuk menangin tim fight besarnya. Tapi kalau posisi Edwardnya belum bisa dibilang mungkin nge-cancel ke arah Yawi, beda cerita. Masih ada harapan untuk Blacklist balikin keadaan. Yep, dan satu lagi ya dari Oh My Venus-nya. Dia memang respect dengan Purify yang dipakai oleh dia sendiri. Jadi misalnya ditabrak ya sama pemain lawan, dia masih bisa kabur gitu loh. Yes. Yap, benar sekali teman-teman semua. Namun untuk kali ini dengan adanya gangguan yang begitu berarti dibuat dari tadi perbedaannya. Gila sih. Ulala 8.400. Jauh banget. Jauh loh ini 8,6 bahkan sekarang naik lagi. Purple Bomb sekarang udah diambil lagi. Plus dengan Hunter Strike yang dimiliki oleh Oheb. Harusnya ini akan menjadi daya dobrak tambahan lagi. Bagaimana nanti Oheb bisa memanfaatkan positioning yang dia punya. Healing yang diberikan oleh Venus. Tapi Benny Kitty harus benar-benar diwaspadai. Jangan sampai tiba-tiba dia ada di belakang lagi tuh ada yang punya replaynya, gue masih tunggu ya. Dan satu ya dari Blacklist, ini mereka memaksa tim fight jadi tempat-tempat yang sempit. Nah ini nih, kalau memang dipaksa dan tiba-tiba Eko masuk ke perangkap dari Blacklist, pasti bisa dibalikin sama Blacklist. Jadi tetap sih keunggulan 8.000 ini sebenarnya masih bisa dibalikin juga dengan kehadiran ya Estes. Dia punya Purify tadi kita mention ya, Purify-nya ini bakal menjadi kartu kunci. Kalau tiba-tiba di target dia nggak tumbang nge-heal semuanya, kebalik keadaannya. Oke, dan masih respect tadi sepertinya dari Benny Kitty dia ngambil Athena ya. Akankah Swiftboard-nya ditukar Om? Entah Windtalker lah. Bisa kan? Ya, udah late game juga bisa jadi Imo juga. Bisa jadi Imo juga kan. Oke, kalau begitu Lord-nya udah nongol lagi. Lord-nya sudah akan memanggil mereka semua untuk berkumpul. Langsung di saat mereka berkumpul. Nah, mesen makan tuh pakai GrabFood. Iya kan diskonnya sampai dengan 90%. Hey, Mayan ya. Mayan, gaspol pokoknya jangan sampai kalian kelewatan dari promo ini. Ada promo untuk pengguna baru dan juga promo untuk pengguna lama. Iya, nggak cuma GrabFood, GrabBike dan juga GrabCar. Langsung aja di scan QR code di area bawah. Tapi sebenarnya dengan perbedaan network yang cukup jauh ya Pak Pulung. Ini Blacklist mereka nggak mau ngambil resiko. Lagi-lagi balik ke game yang kedua, mereka lebih nunggu momentum sih. Dan kali ini Wise bakal coba dipukul mundur dengan adanya Purple yang bener-bener nggak dikasih kesempatan nyentuh ke arah Purple-nya aja enggak nih. Yap. Ini yang dimainkan oleh Eko sama dengan game yang pertama. Kasih pressure, jangan biarkan Blacklist untuk bisa berkembang dari tempo permainan dan terjadi juga. Secara levelnya ini sudah mulai terganti ya sama sekali sekarang. Eko mereka leading dan mereka sedang melakukan zoning out. Tinggal nunggu ya karena dari Karinya, ini Karinya dikasih 2 buff. Dia jadi hyper sekarang. Yap,
Itu dia, Bennett-nya dikeluarkan. Lord-nya udah terkena damage, tapi Wise terlalu maju kah kali ini? Namun 19 dikeluarkan, ini ada momen yang pas. Dan benar saja langsung connect, bahkan mereka langsung mengeluarkan ke atasnya, berusaha untuk bisa menghilangkan beberapa player yang ada di area tersebut. Tapi ternyata belum ada satu pun yang tumbang, bahkan mereka sekarang langsung dikejar balik. Dikejar, dibalikin, dan mereka masih belum bisa untuk mendapatkan angkara satu pun player dari Eiko. Tapi Eiko nggak mau dikejar, langsung teratur, disiplin, mundur, gerak. Ya, dan tadi 8.000 jadi 10.000-an. Oke, ini Gila masih plus ya buat Eiko. Tapi Blacklist kalau kita tahu tadi, dia mereka bisa nahan. Mereka tetap sabar, mereka tetap nunggu. Ada kesalahan yang diperbuat oleh tim Eiko. Masih surplus. Bener, satu kesalahan ini ditarik oleh Wise, ini bakal kebalik semuanya. Yep. Dari goldnya juga yang tadi ini sekarang ya. Ya, ada Windtalker, jadi itu akan menjadi pengganti untuk Swift Boots. Yep. Masih ada extra movement speed juga untuk Kari. Gila, Kari 12.000. Itu nggak tahu nabung dari mana, nyolong duit siapa. Ya, udah nabung sejak dini kayaknya tuh. Benny Ngapain Cutie. aja Benny Cutie dari tadi purple buff-nya diambil lagi. Ini pasti dia rajin menabung Pak Bro. Betul, Tabungannya banyak. rajin menabung. Kalau udah, ini kalau mau ngomong-ngomong menabung, UBS Gold juga adalah salah satu solusinya. Wah, investasi zaman now. Betul. Udah bukan di... Bukan zaman Force ya. Apa? Bukan Itu zaman tadi Force. kalau geng. Beda. Beda-beda. Udah bukan di celengan ayam ya. Sekarang nabungnya Bukan. investasi di Iya. emas. Celengan ayam bisa dibalikin, nah dicongkel tuh. Wah, Hilang kok kayaknya nggak jadi nabung. Ini kelihatan nih ya, nabung hari Minggu diambil hari Rabu nih. Senin Om. Oh, Senin. Senin gak nunggu Rabu. Besokannya langsung hilang tuh kayaknya. Aduh, tapi dengan pergerakan yang harus sekarang udah mulai diturunin temponya dari Blacklist. Karena Yep. posisi soalnya di depan ini Wise terus. Jadi kalau Wise-nya ketarik sama Shadow Stampede-nya Sanji, kemungkinan mau all in ke arah Wise tuh bisa banget dari Eiko. Apalagi dengan perbedaan network yang ini udah jauh banget di menit ke-16. Betul. Immortal ini mana nih Imor? Immortalnya Belum ada dari Blacklist. on progress kali ya. Iya. Butuh tabungan dulu nih dia nih. Mungkin dia lebih memanfaatkan tabungannya nggak tuh? Duitnya buat beli ke arah item-item defensif juga nggak sih? Ya, tapi ada Haji sekarang. Haji di sini dia udah jadi ya. Dari damage-nya dia, Chaos Assault-nya. Ini bakal sangat berbahaya terutama untuk tim yang berada di garis depan. Dan kita harus melihat sih bagaimana nanti aksi dari Yawi sebenarnya. Yep. Yawi dengan 16 flickernya dari tadi ini selalu bisa dapetin momen 3 sampai dengan 4 pemain. Bener. 19-nya ya, Yawi bener-bener ya. Pakai ini dapet, pakai Chow parah. Pakai Loli dapet mulu. Jago orang heran gitu loh. Oke, Lord tanpa ada gaya gangguan. Yeah. Lord selain presented by UBS Gold akan menjadi milik dari Eiko. Dari Eiko tentunya. Blacklist karena mereka nggak bisa ambil resiko sih menurut aku sekarang. Harus benar-benar manfaatin positioning sama timingnya dari damage dealernya. Ini Haji sama Oheb. Tapi mereka juga mesti hati-hati sama pergerakan Yawi. 2 kali, 3 kali bahkan inisiasi Yawi dengan satu Bonumen Blast ini selalu dibuka ketika Edwardnya lagi sibuk untuk clear bawah. Edward tidur aja nggak apa-apa di situ. Ini aku suka nih. Bobo Dia glue-nya. nggak ngebersihin. Lucu Iya. banget. Dibiarin aja. Ditungguin Ditahan ya. aja. Ditungguin aja bener, ditahan aja. Biar dari nanti wave minion mereka juga tetap Masih ada di situ. jalan. Iya, masih jalan. Kadang berkumpul, makin banyak, jaraknya makin deket. Lordnya sekarang udah berjalan di bagian bawah, siap untuk bercaturami. Tapi Wise akan keketahuan atau Sanji akan menarik dari Shadow Stampede yang dia miliki? Tidak. Tapi Masih nahan lagi. iya, tapi Sunport-nya sih dilihat, udah mengusir pergerakan Wise dan gak dikasih untuk menyentuh ke arah jungle-nya. Magic Sentry dibuka, sudah terlihat pergerakan dari pemain-pemain Eiko kali ini. Tapi Lord di area bawah udah mulai masuk. Wise masih berada di lini depan, satu buah Human Blast. Tapi Wise bakal di-all out oleh pemain-pemain dari Eiko. Kali ini 4 melawan 5 sementara. Pemain-pemain dari Eiko mereka bakal Wah, berfokus. sakit banget. Tapi ternyata damage-nya terlalu besar. Tapi Edward terpaksa menggunakan satu buah flicker. Oke, itu dia satu orang. Wise sudah berhasil diamankan. 4 melawan 5. Yawi nggak penuh lagi darahnya, tapi Venus masih standby untuk memberikan healingan terhadap rekan-rekannya. Edward siap untuk kembali dan juga melakukan pertempuran. Sanji sekalinya terkena damage, begitu banyak damage yang masuk. Dan mereka Shadow Stampede-nya. berhasil langsung didapatkan, hanya tersisa 3 orang. Tapi coba lihat Kari, objektif yang berbeda. Tidak perlu untuk bisa mempick up 3 lainnya. Best langsung dihancurin 2-1 untuk Eiko. Terlihat Oheb di depan mata. Dengan tidak ada yang bisa mengcover ke arah seorang Oheb, dia flicker langsung 2 hit hilang. Ya tapi tenang, nanti nextnya Kari bakal di nerf ya. Coba gini, untuk tadi kalau
dari pola permainan Eko sendiri. Mereka di early game mereka kontrol, dan sekali lagi efek snowball yang diperoleh tim Eko ini gak bisa dihentikan. Memang mereka bisa defense di base, tapi dengan kehadiran Faramis ini selalu bisa narik dengan Shadow Stampede-nya. Belum lagi, masih ada Joy juga yang bisa langsung ke belakang. Electrifying Beach-nya. Itu tadi loh, ngelihat Oheb darahnya kecolek sedikit, Ohebnya mundur, saya flicker, Shadow Stampede, tarik. Yes, tarik sini, main lagi. Buru-buru amat mau pulang. Iya. Dan gila ya, ternyata Eko dengan permainan yang mungkin aku bisa bilang temponya nggak seagresif game Benar. sebelumnya. Tapi mereka nabrak. Mereka tuh kayak kasih presence, kasih setidaknya kayak ngusir aja lah, ngepok dikit-dikit. Pemain-pemain dari Blacklist mundur. Ya. Dan untuk tim fight di awalnya kan Estes-nya belum punya heal yang besar ya. Blessing of the Moon Goddess-nya masih kurang efisien. Meskipun memang ada di tempat yang sempit, ada Fredrin, Faramis, tapi aku bisa mention Yawi dengan Lolitanya ini gila banget. Dapetin targetnya 4 flicker, 4. Oh, satu orang juga apa-apa tadi yang terakhir kan ada si Wise yang kena. Iya. Yang aku bilang kalau Wise-nya mau di all out sebenarnya bisa aja. Bisa. Dari Black dari Eko sendiri, tapi masalahnya kalau Wise-nya tumbang udah nggak ada yang nah depannya cuma si Edward doang. Ya, karena kan mereka setelah di saat ada Wise, mereka juga harus berpikir nih kalau kita terlalu maju ditarik nih. Oke. Ditarik kan. Tapi Wise-nya hilang. sempat ditarik kebalik tau. Iya, waktu makanya Ya, itu. tapi seru tarik-tarikan ya. Divine Judgment versus coba mereka dalam Shadow satu Stampede. momentum yang sama, Divine Judgment versus Shadow Stampede. Nek gitu. Ketemu di tengah. Iya. Kayak gini Ketemu makanya tengah itu kalau- kayak ultinya Uranus zaman dulu tau iya, gak sih? kalau tidak ada Oh, yang iya. kalau tidak ada yang ngalah, ya tidak ketemu solusinya berarti. Jadi harus ada yang mengalah harusnya ya. ada yang mengalah. Tapi kalau ini case-nya kalau yang mengalah kalah jadi.